Weton Pahing dalam Primbon Jawa bukan weton sembarangan. Ia dikenal sebagai weton yang membawa energi panas, kuat, dan penuh potensi kekayaan besar. Namun anehnya, banyak orang yang lahir di weton Pahing justru mengalami hidup yang naik turun. Bekerja keras, banting tulang siang dan malam, tetapi uang seperti datang sebentar lalu menghilang tanpa jejak. Menurut kitab Primbon Warisan Leluhur, rezeki weton Pahing sejatinya sangat besar, bahkan disebut-sebut setara dengan weton pemimpin dan saudagar. Namun ada satu masalah utama yang sering terjadi. Pintu rezekinya tertutup oleh energi rumah dan lingkungan. Orang Pahing memiliki watak berani, tegas, dan tidak mau bergantung pada orang lain. Sayangnya, sifat ini sering membuat aura rezekinya terlalu panas, sehingga uang sulit menetap. Dalam bahasa Primbon, rezeki weton Pahing itu deras seperti air, tetapi jika wadahnya bocor, air itu tidak akan pernah penuh. Disinilah banyak orang Pahing keliru. Mereka fokus mencari uang, tetapi lupa menyiapkan tempat agar uang mau tinggal. Leluhur Jawa sejak dahulu sudah memahami hal ini. Mereka menggunakan media alam, terutama tanaman tertentu, untuk menyeimbangkan energi rumah, menenangkan aura panas, dan memanggil kekayaan agar datang sendiri. Primbon menyebutkan bahwa rumah weton Pahing tidak boleh kosong dari tanaman pembuka rezeki. Tanpa disadari, rumah yang gersang, kering, dan minim tanaman akan membuat usaha mudah macet, penghasilan tidak stabil, uang cepat habis meski baru datang. Kesempatan emas sering lewat begitu saja. Sebaliknya, jika rumah weton Pahing ditanami tanaman yang tepat, maka energi rezeki akan aktif secara alami. Tidak perlu ritual berat, tidak perlu tirakat ekstrim. Cukup menghadirkan tanaman yang sesuai dengan karakter weton Pahing, maka jalur kekayaan perlahan terbuka. Banyak orang meremehkan hal ini. Mereka menganggap tanaman hanya hiasan. Padahal dalam Primbon, tanaman adalah penjaga energi hidup, penghubung antara manusia, bumi, dan rezeki. Bahkan ada petuah leluhur yang mengatakan, omah sing urip, bakal ngundang urip. Rumah yang hidup, akan mengundang kehidupan. Dan kehidupan yang dimaksud bukan hanya ketenangan batin, tetapi juga kelimpahan rezeki. Jika kamu weton Pahing dan selama ini merasa sudah bekerja keras tapi hasilnya segitu-gitu saja, usaha sering hampir berhasil tapi gagal di detik terakhir, uang selalu habis tanpa tahu kemana perginya, maka bisa jadi rumahmu belum memanggil rezeki dengan cara yang benar. Di bab-bab berikutnya, saya akan membuka satu persatu 5 tanaman sakral dalam Primbon Jawa yang wajib dimiliki weton Pahing. Tanaman ini bukan sembarang tanaman. Mereka dipercaya sebagai pembuka pintu kekayaan, penarik rezeki tak terduga, dan penjaga agar uang tidak kabur. Dengarkan sampai selesai, karena jika salah satu tanaman ini sudah ada di rumahmu, bisa jadi kamu sedang berada di ambang perubahan hidup besar. Dalam Primbon Jawa kuno, pohon sirih hijau bukan sekadar tanaman rambat biasa. Ia disebut sebagai tanaman sakral pembuka jalan, terutama untuk weton-weton yang memiliki aura panas dan keras. Salah satunya adalah weton Pahing. Orang yang lahir di weton Pahing dikenal memiliki energi api yang kuat. Energi ini sebenarnya adalah modal besar untuk kaya, karena melambangkan semangat, keberanian, dan daya juang tinggi. Namun di sisi lain, jika tidak diseimbangkan, energi ini justru menjadi penghalang rezeki. Uang datang, tetapi cepat pergi. Peluang muncul, tetapi sering gagal di saat terakhir. Disinilah peran sirih hijau menjadi sangat penting. Dalam Primbon disebutkan bahwa sirih hijau adalah penenang aura panas. Ia bekerja seperti penyejuk batin dan rumah. Ketika sirih ditanam dan dirawat dengan baik, energi di dalam rumah weton Pahing akan berubah secara perlahan. Udara terasa lebih teduh, pikiran lebih jernih, dan yang paling penting, rezeki mulai menemukan jalannya sendiri. Leluhur Jawa percaya bahwa sirih adalah tanaman yang disukai rezeki. Maka tidak heran, sejak zaman dahulu,
Sirih selalu hadir dalam sesajen adat, upacara pernikahan, ritual pembuka usaha, penyambutan tamu kehormatan. Bagi weton pahing, sirih hijau berfungsi sebagai penarik rezeki yang tertunda. Banyak orang pahing yang sebenarnya sudah hampir sukses, hampir kaya, hampir mapan, namun selalu gagal selangkah sebelum berhasil. Dalam primbon, ini disebut sebagai rezeki ketahan. Sirih hijau dipercaya mampu melunakkan energi keras yang membuat rezeki enggan masuk. Ketika energi rumah sudah seimbang, maka dagangan menjadi lebih laris. Pelanggan datang tanpa dicari. Tawaran kerja dan peluang baru bermunculan. Uang yang masuk tidak langsung habis. Penempatan sirih juga tidak boleh sembarangan. Primbon menganjurkan sirih hijau diletakkan di dekat pintu masuk rumah, atau di teras depan, atau di area yang sering dilewati penghuni rumah. Tujuannya satu, menyambut rezeki sejak ia datang. Ada satu tanda penting yang harus kamu perhatikan. Jika setelah menanam sirih hijau, daunnya tumbuh lebar dan mengkilap, warnanya hijau segar, tidak mudah layu, maka itu pertanda energi rezekimu sedang aktif. Namun jika sirih sering layu tanpa sebab, primbon menafsirkan bahwa rumahmu masih menyimpan energi negatif yang perlu dibersihkan, baik dari pikiran, ucapan, maupun kebiasaan buruk. Banyak orang meremehkan sirih karena terlihat sederhana. Padahal dalam primbon Jawa ada petuah. Sirih iku dudu tanduran biasa, nanging dalan kanggo teka ene berkah. Artinya, sirih bukan tanaman biasa, melainkan jalan datangnya berkah. Jika kamu weton pahing dan hingga hari ini belum memiliki sirih hijau di rumah, maka primbon menyarankan segera tanamlah, rawat dengan niat baik, dan jangan meremehkannya. Karena seringkali, kekayaan besar dibuka oleh hal yang tampak kecil. Dalam primbon Jawa kuno, pohon kelor dikenal sebagai tanaman penjaga. Bukan penjaga biasa, tetapi penjaga yang bekerja secara halus, diam, namun sangat kuat pengaruhnya terhadap rezeki dan kekayaan, terutama bagi mereka yang lahir di weton pahing. Weton pahing memiliki satu keunikan yang jarang disadari. Rezeki mereka sebenarnya sering datang lebih dulu, namun justru cepat hilang. Uang masuk, tetapi langsung keluar. Usaha berjalan, tetapi keuntungan terasa tipis. Dalam bahasa primbon, ini disebut sebagai rezeki bocor, bukan karena malas, bukan karena kurang usaha, tetapi karena tidak ada penjaga energi kekayaan. Disinilah pohon kelor memainkan peran penting. Leluhur Jawa meyakini bahwa kelor adalah tanaman yang mampu menolak energi pengambil rezeki. Energi ini bisa berasal dari iri dan dengki orang lain, niat buruk yang tidak terlihat, ucapan negatif yang sering dilontarkan, kebiasaan diri sendiri yang tanpa sadar mengusir rezeki. Bagi weton pahing, yang auranya kuat dan sering disorot orang, pohon kelor berfungsi sebagai perisai gaib. Ia menjaga agar apa yang sudah masuk ke dalam rumah tidak mudah keluar kembali. Dalam primbon disebutkan, rumah yang ditanami kelor akan terasa lebih tenang. Penghuninya tidak mudah emosi, tidak gampang panik saat ada masalah uang, dan lebih bijak dalam mengambil keputusan. Semua ini berpengaruh langsung pada stabilitas rezeki. Ada satu petuah leluhur yang berbunyi, kelor iku pagering bandha. Kelor adalah pagar kekayaan. Artinya, tanpa kelor, kekayaan itu tidak berpagar. Mudah diambil, mudah habis, dan sulit berkembang. Untuk weton pahing, kelor sangat dianjurkan ditanam. Di samping rumah, di belakang rumah, atau di sudut halaman. Tujuannya bukan untuk dipamerkan, melainkan menjaga dari arah yang tidak terlihat. Tanda kelor bekerja secara energi bisa dilihat dari perubahan kecil namun nyata, seperti pengeluaran yang tiba-tiba lebih terkendali. Uang tidak cepat habis meski pemasukan sama. Masalah keuangan lebih mudah diselesaikan. Usaha lebih stabil dan tidak mudah goyah. Namun ada peringatan dalam primbon.
Pohon kelor harus dirawat dengan niat baik. Jangan dibiarkan mati atau rusak. Jika kelor mati tanpa sebab jelas, Primbon menafsirkan bahwa ada energi negatif kuat yang sedang mencoba masuk ke dalam rumah. Banyak orang hanya mengenal kelor sebagai tanaman obat. Padahal bagi weton pahing, kelor adalah penjaga rezeki yang sangat berharga. Ia bekerja senyap, tetapi efeknya terasa dalam jangka panjang. Jika kamu merasa uang selalu ada, tapi tidak pernah terkumpul, usaha jalan, tapi sulit berkembang, rezeki sering direbut keadaan, maka Primbon menyarankan, jangan biarkan rumahmu tanpa pohon kelor. Karena kekayaan bukan hanya soal mendatangkan uang, tetapi juga menjaga agar uang mau tinggal. Dalam Primbon Jawa, pohon pisang raja bukan hanya tanaman buah biasa. Ia adalah lambang kemakmuran, keberlimpahan, dan derajat hidup yang terangkat. Sejak zaman leluhur, pisang raja selalu hadir dalam acara besar, selamatan, dan upacara penting, karena dipercaya sebagai pemanggil rezeki besar. Bagi weton pahing, pisang raja memiliki peran yang sangat istimewa. Weton ini dikenal sebagai weton pekerja keras, tetapi seringkali rezekinya datang perlahan dan bertahap. Pisang raja hadir untuk mengubah pola ini, yaitu menghadirkan rezeki mendadak dan kejutan keberuntungan. Dalam Primbon disebutkan, rumah weton pahing yang ditanami pisang raja akan lebih sering mengalami rezeki tak terduga, tawaran kerja mendadak, usaha yang tiba-tiba naik, keuntungan besar dari arah yang tidak disangka. Pisang raja melambangkan kesabaran yang berbuah manis. Prosesnya memang tidak instan. Ia tumbuh perlahan, kuat, dan kokoh. Namun ketika tiba waktunya berbuah, hasilnya banyak dan bernilai tinggi. Inilah karakter rezeki yang paling cocok untuk weton pahing. Primbon Jawa mengajarkan bahwa pisang raja adalah pemanggil tamu rezeki. Energinya membuat rumah terasa ramai, bukan oleh manusia, tetapi oleh kesempatan dan peluang hidup. Ada petuah leluhur yang berbunyi, wit gedhang raja iku tanda kemuliaan. Pohon pisang raja adalah tanda kemuliaan. Kemuliaan yang dimaksud bukan hanya kehormatan, tetapi juga kelapangan ekonomi. Untuk weton pahing, pisang raja paling baik ditanam di halaman belakang rumah, di sisi rumah yang terkena sinar matahari, atau di lahan kosong dekat rumah. Pisang raja tidak dianjurkan ditanam tepat di depan pintu utama, karena energinya terlalu kuat dan bisa membuat rezeki datang lalu cepat pergi. Tanda-tanda pisang raja mulai mengaktifkan energi rezeki antara lain. Batangnya tumbuh tegak dan kuat. Daunnya lebar dan tidak mudah robek. Cepat mengeluarkan jantung pisang. Buahnya banyak dan padat. Dalam Primbon, pisang raja yang cepat berbuah adalah pertanda masa perubahan hidup sedang dekat. Bisa berupa kenaikan penghasilan, usaha berkembang, atau masalah ekonomi yang perlahan terangkat. Namun ada peringatan penting. Pisang raja harus dirawat dengan kesabaran. Jika ditelantarkan, dibiarkan kering, atau ditebang sembarangan, Primbon menafsirkan bahwa kesempatan besar bisa ikut terputus. Banyak orang menanam pisang raja hanya untuk buahnya. Padahal bagi weton pahing, pisang raja adalah penanda naiknya taraf hidup. Ia mengajarkan bahwa kekayaan sejati datang kepada orang yang tekun, sabar, dan konsisten. Jika selama ini kamu weton pahing dan merasa rezeki terasa lambat, hidup jalan di tempat, usaha seperti tidak berkembang, maka pisang raja adalah simbol yang mengingatkan buah besar sedang disiapkan, asal kamu tidak berhenti merawatnya. Dalam Primbon Jawa, dua tanaman kecil ini mungkin terlihat biasa, tetapi bagi weton pahing, cabai dan serai adalah kunci energi rezeki yang paling ampuh. Keduanya bekerja tidak hanya pada fisik rumah, tetapi juga mengubah energi halus yang mengalir ke pemiliknya, terutama dalam hal uang dan keberuntungan. Cabai, api rezeki dan KTGASAN cabai adalah simbol api rezeki. Ia bukan sekadar bumbu dapur, tetapi dalam Primbon Jawa, cabai dianggap menguatkan keberanian,
memicu peluang, dan memicu keputusan penting. Weton Pahing dikenal memiliki energi yang besar, tetapi sering ragu mengambil risiko pada momen kritis. Rezeki bisa datang, tetapi jika tidak berani mengambil, peluang itu hilang. Cabai berperan sebagai penyulut semangat, api yang mendorong weton pahing untuk bergerak cepat dan berani. Jika ditanam di rumah, cabai menimbulkan energi positif yang mempercepat keberuntungan, membuat pikiran lebih fokus saat mengambil peluang finansial, membantu usaha berkembang lebih cepat karena keputusan diambil tepat waktu. Primbon menyebut cabai sebagai api yang membuka jalan. Tanpa cabai, energi rezeki pahing bisa terasa lambat dan tersendat. Serai pemanggil rezeki halus. Serai, meski terlihat sederhana, adalah penarik rezeki halus. Dalam primbon, serai berfungsi untuk memanggil uang dari arah yang tidak disangka-sangka, seringkali datang dari sumber yang tidak terduga. Bagi weton pahing, serai membantu mempercepat datangnya peluang mendadak, menstabilkan energi rumah sehingga uang lebih betah tinggal, mengundang energi keberuntungan dari orang baik. Serai dan cabai bekerja bersama-sama. Cabai menyulut semangat dan keberanian. Serai memanggil rezeki yang datang halus. Kombinasi ini membuat rumah weton pahing aktif secara gaib, sehingga rezeki datang tanpa harus dipaksa. Uang tidak cepat habis. Peluang usaha muncul silih berganti. Primbon Jawa mengajarkan bahwa rumah yang memiliki cabai dan serai bukan hanya ramah bagi penghuni, tetapi juga ramah bagi rezeki. Energi halus di rumah menjadi seimbang, panas dan dingin terkendali, sehingga semua peluang yang datang bisa diterima dengan baik. Tanda energi berpengaruh. Beberapa tanda bahwa cabai dan serai berhasil mengubah energi rumah weton pahing antara lain. Cabai tumbuh subur dengan batang tegak, daun hijau cerah, dan banyak buah. Serai mengeluarkan aroma kuat yang menyegarkan, batang kokoh, dan hijau segar. Pengeluaran lebih terkendali, pemasukan terasa lancar. Kesempatan mendadak datang dari arah yang tidak disangka. Jika cabai atau serai mati atau layu tanpa sebab jelas, primbon menafsirkan adanya energi negatif yang masuk ke rumah. Oleh karena itu, tanaman ini harus dirawat dengan niat baik, konsisten, dan penuh perhatian. Cabai dan serai mungkin kecil, tetapi efeknya sangat besar bagi weton pahing. Mereka adalah penyulut energi dan pemanggil rezeki halus, kombinasi yang membuat rumah weton pahing hidup, rezeki lancar, dan peluang muncul silih berganti. Jika selama ini kamu weton pahing merasa rezeki datang lambat, uang cepat habis, peluang usaha sering lewat begitu saja, maka primbon menyarankan untuk segera tanam cabai dan serai. Rawat dengan sabar, beri niat baik, dan saksikan perubahan energi rumahmu. Selamat datang di bab terakhir dari Rahasia Primbon Jawa untuk weton pahing. Jika kamu telah mendengarkan bab sebelumnya, kamu sudah mengenal 5 tanaman sakral yang dipercaya membuka jalur rezeki dan keberuntungan. Pohon sirih hijau, pembuka pintu rezeki. Pohon kelor, penjaga uang dan perisai kekayaan. Pohon pisang raja, simbol kemakmuran dan rezeki mendadak. Cabai, api rezeki dan keberanian mengambil peluang. Serai, penarik rezeki halus dari arah yang tak terduga. Sekarang saatnya menggabungkan semua energi ini, merangkum kekuatan mereka, dan memahami cara memaksimalkan pengaruhnya agar rezeki weton pahing tidak hanya datang, tetapi juga menetap. Menghadirkan kekuatan secara bersama. Primbon Jawa mengajarkan bahwa tanaman bekerja bukan hanya sendiri-sendiri, tetapi dalam harmoni. Jika sirih menenangkan aura, kelor menjaga agar rezeki tidak bocor, pisang raja memanggil kemakmuran besar, cabai memacu keberanian, dan serai memanggil rezeki halus, maka gabungan energi mereka akan menciptakan lingkaran kekayaan sempurna. Lingkaran ini bekerja seperti magnet yang menarik peluang ke arahmu, filter yang menjaga agar uang dan energi baik tidak hilang, pemacu agar pikiran dan tindakanmu selaras dengan rezeki. Primbon menekankan, rumah weton pahing yang memiliki kelima tanaman ini akan menjadi titik pusat energi kekayaan.
Energi ini tidak terlihat, tapi bisa dirasakan. Udara di rumah terasa lebih ringan dan menyenangkan. Pikiran lebih fokus dalam mengambil keputusan finansial. Peluang muncul silih berganti tanpa harus dicari. Dalam bahasa leluhur, rumah seperti ini disebut sebagai omah rezeki. Rumah yang tidak hanya menampung uang, tetapi juga menarik kekayaan dari semua arah. Tanda kekuatan tanaman berpengaruh. Ada beberapa tanda nyata bahwa kelima tanaman ini bekerja. Sirih tumbuh subur di depan rumah. Kelor kokoh di halaman samping atau belakang. Pisang raja menghasilkan tandan buah besar. Cabai merah menyala. Batang kuat. Serai hijau segar. Aroma menyegarkan. Jika semua tanaman ini sehat, Primbon mengatakan bahwa rezeki tidak akan mudah lepas dari tanganmu. Peluang besar akan terus muncul, dan kamu akan merasakan aliran energi keberuntungan yang stabil. Namun ada satu kunci penting, niat baik dan konsistensi merawat. Tanaman yang diabaikan, mati, atau dirusak akan mengganggu energi. Sebaliknya, perawatan yang sabar, penuh niat positif, dan rutin akan memperkuat pengaruhnya secara gaib. Rahasia pemanggil rezeki. Selain menanam dan merawat, Primbon menyarankan beberapa langkah. Berdoa dan bersyukur setiap hari di dekat tanaman. Hindari ucapan negatif tentang uang atau kemakmuran. Saling berbagi rezeki dengan orang sekitar agar energi tetap mengalir. Tetap bekerja keras, karena tanaman membuka jalan, tapi usaha tetap diperlukan. Ingat, kekayaan weton pahing bukan hanya tentang uang. Ini tentang stabilitas, keberanian, peluang, dan energi positif yang mengalir ke seluruh rumah. Jika kamu mengikuti semua panduan ini, Primbon menjanjikan, rezeki datang dengan lebih cepat, peluang tidak terlewat, uang lebih betah tinggal, hidup terasa lebih ringan dan penuh kemakmuran. Ini adalah penutup pamungkas rahasia 5 tanaman untuk weton pahing. Jika diterapkan dengan konsisten, hasilnya bisa terasa dalam beberapa minggu atau bulan, tergantung niat dan usaha masing-masing. Jika kamu weton pahing dan ingin rezeki menghampiri dengan cepat, tekan like sebagai tanda kamu siap membuka pintu kekayaan. Bagikan, share video ini ke keluarga dan teman, karena rahasia 5 tanaman ini bisa jadi jalan keberuntungan mereka juga. Dan pastikan kamu subscribe channel ini, karena masih banyak rahasia Primbon Jawa dan tips rezeki yang akan saya ungkap di video berikutnya.